pagi dan semangat terus hari-harinya. Nah, hari ini saya akan membahas uh, Hugo Chavez dan kemenangan politik kiri di Venezuela. Uh, di pembahasan kali ini saya akan mencoba meresensi satu tulisan dari Indo Progress yang kemudian akan menjadi diskursus saya pada video kali ini. Nah, yang pertama mungkin saya akan mulai dengan pernyataan Francis Fukuyama yang dimana dia mengatakan the end of histories, artinya sejarah perkembangan umat manusia akan berakhir di kapitalisme. Nah, apakah kemudian pernyataannya Francis Fukuyama ini benar adanya, atau justru ini hanya kemudian narasi untuk membela kepentingan kapitalisme, karena dia juga bagian dari para ekonom bourgeois atau bagian dari pembela kapitalisme itu sendiri. Nah, di lain sisi setelah runtuhnya tembok Berlin, kemudian runtuhnya karikatur Stalinis di Uni Soviet, ini kemudian memberikan gambaran pada kita semua, atau muncul kritik-kritik atau muncul sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat menyerang sosialisme, terutama dari kalangan-kalangan bourgeois yang mengatakan bahwa ya sosialisme telah selesai dan kini kita akan masuk pada era yang dimana semua orang bebas dalam kerangka demokrasi liberal, bahwa tidak ada lagi negara sosialis, semua sudah terintegrasi pada sistem ekonomi politik kapitalisme. Namun itu kemudian tidak terjadi hal demikian, karena kita bisa melihat hari ini Venezuela, kemudian Kuba, kemudian Bolivia, kemudian beberapa negara lain di dunia yang hari ini masih tetap mempertahankan sosialisme sebagai sebuah relasi produksi, sebagai sebuah sistem walaupun dia tidak dominan. Nah, setelah runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya karikatur Stalinis di Uni Soviet, demikian juga berpengaruh di negara-negara Amerika Latin yang kemudian gerakan emansipatorisnya, gerakan kirinya yang juga menguat pada saat sebelum jatuhnya Uni Soviet dan tembok Berlin. Ini kemudian juga berpengaruh, gerakan-gerakan kiri di Amerika Latin juga menurun dukungannya dari kalangan masyarakat. Kemudian juga berefek tuduhan-tuduhan terhadap kepemimpinan negara-negara sosialis atau kepemimpinan kelompok-kelompok kiri di Amerika Latin dengan tuduhan korup, hanya menghabiskan uang dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah Venezuela, yang dimana kita tahu secara bersama Venezuela ini merupakan negara yang hari ini justru menjadi satu sentrum, selain Kuba dan Bolivia juga jadi satu sentrum di mana dia menjadi sebagai pembanding ada kapitalisme, kemudian juga ada pembanding sebagai sentrum dari bagaimana alternatif dari kapitalisme itu sendiri. Nah, menarik melihat Venezuela bahwa yang kita tahu secara bersama dari tahun-tahun sebelum Chavez berkuasa, di mana kekuatan politik kiri itu kemudian tidak mendapatkan dukungan yang secara meluas oleh masyarakat atau rakyat di Venezuela, berakibat dari tadi yang secara historis tadi saya bilang bahwa runtuhnya karikatur Stalinis di Uni Soviet juga berefek pada kekuatan politik kiri di Amerika Latin. Dukungan rakyat terhadap kekuatan politik kiri itu mulai menurun. Kemudian ada deklarasi-deklarasi dari neoliberalisme atau ortodoksi neoliberalisme yang muncul, kemudian menghegemoni seluruh kesadaran rakyat di Venezuela pada saat itu, sehingga kepentingan ekonomi politik di Venezuela itu justru hanya melahirkan kepentingan ekonomi politik untuk
melahirkan oligarki baru atau melahirkan elit-elit politik baru di Venezuela. Nah, walaupun ada kekuatan-kekuatan politik kirinya masih ada di sana, misalkan kita bisa lihat bagaimana masih ada Partai Komunis Venezuela, kemudian ada juga MIR, salah satu uh, organisasi politik yang ada di Venezuela, tapi juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengambil alih kekuasaan. Misalkan kita bisa lihat bagaimana ketika krisis terjadi di Venezuela dari tahun-tahun sekitar tahun-tahun 1980-an lebih, ketika pada saat itu kekuasaan masih dipimpin oleh kelompok borjuis, di mana terjadi krisis yang begitu besar di Venezuela, tetapi tidak mampu, kekuatan politik kiri pada saat itu tidak mampu untuk kemudian mengambil alih kekuasaan atau memobilisasi rakyat untuk kemudian meruntuhkan kekuasaan oligarki yang menindas. Nah, yang menarik di sini kita bisa lihat bagaimana setelah Chavez, seorang kolonel, seorang pasukan khusus yang kemudian juga tentara, artinya dia juga tentara yang kemudian punya gagasan kiri, itu kemudian membangun kontak dengan gerakan-gerakan politik di Venezuela, melahirkan satu pemberontakan atau pembangkangan sipil pertama, pembangkangan sipil yang bukan pertama sih, pembangkangan sipil untuk melawan kebijakan-kebijakan oligarki di Venezuela, dan tentu itu merugikan rakyat. Nah, di tahun 1992 Chavez kemudian melakukan pemberontakan bersama dengan rakyat sipil di Venezuela, tetapi pemberontakan itu kemudian mengalami kegagalan dan akhirnya Chavez kemudian dipenjara. Nah, setelah Chavez dipenjara tahun 1992, perlawanan-perlawanan masih terus dilakukan untuk kemudian menyelamatkan Chavez sekaligus melawan kepentingan oligarki, tetapi juga mengalami kekalahan-kekalahan yang signifikan. Nah, yang menarik di sini adalah Chavez kemudian menjadi ikon perlawanan sekaligus menjadi semacam bukan mesianis atau bukan penyelamat, tetapi dia menjadi sentrum figur baru yang kemudian mampu memobilisasi, mampu menyatukan unsur-unsur politik yang kemudian anti kapitalisme di Venezuela. Nah, setelah keluar dari penjara di tahun sekitar tahun 1996 atau 97, Chavez kemudian membangun kontak dengan kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok proletar di Venezuela, kemudian mengkonsolidasikan gagasan-gagasan alternatif. Nah, Chavez sendiri tidak kemudian tendensius mengkampanyekan gagasan-gagasan Marxis, walaupun dia menggunakan Marxis sebagai pisau analisanya. Dia sendiri berangkat dari semangat Simon Bolivar, kemudian bagaimana menjadikan agama Kristen sebagai jalan untuk pembebasan umat manusia. Di lain sisi dia menggunakan Marxis untuk kemudian menganalisa situasi ekonomi politik pada saat itu. Nah, hubungan Chavez dengan lingkaran-lingkaran rakyat miskin di Venezuela ini kemudian menjadi satu kekuatan yang disebut dengan lingkaran Bolivarian. Nah, Chavez sendiri pun kemudian di tahun 1998, 99 kemudian melakukan referendum, artinya melakukan referendum di berbagai kalangan rakyat di Venezuela, terutama rakyat miskin. Kemudian referendum tersebut ingin menanyakan bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai presiden yang alternatif. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat bahwa selain Chavez juga membangun salah satu kekuatan politik yang namanya Movimiento atau sebuah gerakan politik perlawanan di Venezuela setelah dia keluar dari penjara. Tetapi figur Chavez ini sangat menentukan. Selain membangun alat politik dan ada partai-partai politik di sana, partai-partai politik kiri yang juga tidak mampu tersingkir dari panggung politik dan tidak mendapatkan dukungan luas dari rakyat,
Kemudian Chavez ini muncul sebagai sebuah sosok figur alternatif yang kemudian itu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Nah, yang menarik di sini bahwa Chavez muncul sebagai sebuah figur alternatif dan kemudian mendapat dukungan luas dari masyarakat Venezuela, mendapat dukungan luas dari rakyat Venezuela dengan membawa solusi jalan ketiga atau membawa solusi revolusi konstitusi, yang dimana Chavez menganggap karena dari konstitusi tersebutlah kekuatan oligarki sering menggunakan untuk meraih keuntungan atau kemudian untuk mementingkan kepentingan mereka sekaligus menindas rakyat miskin di Venezuela. Nah, ini yang menunjukkan sebuah strategi politik alternatif yang perlu kita pelajari, bahwa apakah kita akan kalau kita lihat kenapa Chavez tidak kemudian menggunakan, kenapa mesin politik partai kiri di Venezuela kemudian tidak mampu memobilisasi satu kekuatan politik untuk mengambil alih kekuasaan di Venezuela. Di lain sisi, kenapa figur Chavez itu kemudian muncul sebagai sebuah figur alternatif tanpa harus menunggu munculnya partai politik alternatif. Nah, ini yang sering juga terjadi di Indonesia khususnya, bahwa di kalangan gerakan kiri sendiri kita lihat sampai hari ini ada juga partai-partai politik kiri yang ada di Indonesia tapi tidak mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Nah, di lain sisi kebijakan-kebijakan oligarki ini semakin juga meminggirkan pengaruh kekuatan-kekuatan politik kiri. Nah, artinya dari pengalaman Chavez ini kita bisa mengambil satu intisari bahwa figur, kemudian partai, kemudian strategi taktik, kemudian gagasan-gagasan alternatif ini dia bisa berdialektis tanpa harus kita menunggu apa dulu yang jadi. Nah, artinya momentum Chavez ini ketika dia memenangkan pemilu di tahun 1999 ini juga harus dipelajari oleh gerakan kiri di Indonesia, terutama kita tidak cukup dengan mengkampanyekan golput atau mengkampanyekan tolak pemilu borjuasi, tetapi kita juga perlu melihat bagaimana sih taktik kita menghadapi pemilu di tahun 2024 yang kita tahu secara bersama partai-partai politik hari ini, kekuatan politik hari ini yang ada di Indonesia, terutama kekuatan politik ini dikuasai oleh kalangan-kalangan oligarki. Di lain sisi gerakan kiri di Indonesia juga semakin terpinggirkan, juga semakin tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Nah, di lain sisi ada situasi krisis ekonomi politik kapitalisme yang berkepanjangan, bisa kita lihat mulai dari perlawanan reformasi di korupsi hingga Omnibus Law. Ini menunjukkan rakyat Indonesia juga sedang marah, tetapi saluran politiknya terutama politik alternatif itu yang belum ditemukan. Nah, harapannya di tahun 2024 ini kita bisa mempelajari bagaimana Chavez bisa memenangkan pemilu lewat figur diri dia sendiri, sekaligus berhubungan dengan membangun kontak dengan kekuatan-kekuatan politik alternatif di Venezuela yang sebelumnya tidak mampu mobilisasi rakyat, tapi munculnya Chavez bukan hanya artinya bukan kemudian sosialisme atau kemudian gerakan kiri di Amerika Latin itu menang karena ada figurnya Chavez, tapi figur ini juga menentukan. Artinya gerakan kiri atau gerakan politik alternatif di Indonesia sendiri juga harus melahirkan figur-figur alternatif ke depan di tahun 2024 tersebut. Nah, demikian pengalaman Chavez yang perlu kita pelajari. Dan hari ini kalau kita lihat bagaimana pidato Chavez itu dia mau bilang bahwa hari ini untuk melawan kapitalisme kita tidak bisa menggunakan kapitalisme, maka kita perlu menggunakan sosialisme. Tetapi yang dikatakan Chavez adalah sosialisme abad 21. Artinya ketika Chavez mengatakan sosialisme abad 21, dia berbeda dengan karikatur Stalinis sebelumnya di abad 20. Sehingga proyek
sosialisme abad 21-nya Chavez itu terlihat dari bagaimana Chavez kemudian memperkuat partisipasi rakyat secara menyeluruh, atau yang dikenal dengan demokrasi partisipatoris, yang dimana lingkaran-lingkaran Bolivarian yang sebelumnya sudah membangun, Chavez sudah membangun hubungan dengan kelompok-kelompok tersebut, akhirnya bisa memenangkan, mendorong sosialisme berdiri di, artinya arah Venezuela menuju sosialisme itu sudah mulai kelihatan. Dan sampai hari ini walaupun di embargo berbagai ekonomi kapitalisme atau di embargo berulang-ulang oleh kapitalisme Amerika Serikat dan lain sebagainya, kemudian juga mendapatkan kudeta dari kelompok-kelompok oposisi kanan yang berkolaborasi dengan kapitalisme, tetapi itu kemudian tidak mampu menggagalkan proyek sosialisme di Venezuela yang dibangun oleh Chavez. Nah, itu yang kemudian perlu dicatat oleh kita semua, apa yang harus kita kerjakan saat ini ke depan dengan mempelajari bagaimana Hugo Chavez dan kemenangan politik kiri di Venezuela. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan salam perjuangan. Semoga video ini bisa memberikan semangat baru untuk menggugat apa yang harus kita lakukan ke depan, agar tidak mekanik terus, kita golput terus tanpa ada satu gerakan politik yang signifikan dalam menghadapi taktik pemilu nanti, atau apa yang kita hadapi nanti di pemilu. Demikian, sampai jumpa kembali lagi di video-video selanjutnya.